Masih bersama saya Adini, kembali kami sampaikan berita Padang hari ini. Pembobol rumah warga di Padang ditembak polisi. Curi perangkat elektronik dan sound system kafe. Pemuda di Padang dicokok polisi. Korban pelecehan seksual sesama jenis di masa lalu kini menjadi pelaku di Pariaman. Seorang pelaku pembobol rumah berhasil diciduk tim Opsnal Polsek Kuranji, Kota Padang. Pelaku ditangkap Selasa dini hari di lokasi persembunyiannya di kawasan Kalumbu, Kecamatan Kuranji. Pelaku bernama Faisal dan berusia 37 tahun, yang juga seorang residivis kasus pencurian. Saat hendak ditangkap, tersangka sempat berusaha kabur, mengetahui kehadiran polisi. Tak mau kehilangan buruannya, petugas melepaskan tembakan peringatan beberapa kali ke udara, namun tidak diindahkan pelaku. Polisi pun akhirnya menembak kaki pelaku. Aksi pencurian yang dilakukan Faisal lebih dari 10 kali. Saat beraksi, tersangka tidak seorang diri. Ia bekerja sama dengan temannya yang masih buron. Tersangka mengambil barang-barang berharga korban dan membawa kabur sepeda motor korban dari dalam rumah. Penangkapan dilaksanakan tadi malam. Saudara FS umur 37 tahun, Kecamatan Lubuk Kilang. Yang dapat kita amankan sebanyak 3 unit sepeda motor. Polisi menyita 3 sepeda motor curian dan sebuah telepon genggam. Polisi masih terus melakukan pengembangan karena banyak barang-barang curian yang telah dijual pelaku kepada para penadah di luar Kota Padang. Alfi melaporkan dari Padang. Seorang pemuda di Padang dilaporkan telah mencuri sejumlah barang elektronik dan sound system di sebuah kafe di daerah Teluk Bayur. Berdasarkan laporan korban, polisi melakukan penyelidikan dan memburu tersangka. Selasa petang, pelaku bernama Ambang Bayu Segara, berusia 38 tahun, ditangkap di daerah Dadok Tunggul Hitam, Kecamatan Kota Tangah, Padang. Pria yang sehari-hari berprofesi buruh harian lepas ini tak berkutik saat ditangkap polisi di rumahnya. Saat diinterogasi, pelaku mengakui semua perbuatannya. Polisi menyita barang-barang curian yang belum sempat dijual tersangka. Kepada polisi, pelaku mengakui membobol sebuah kafe di Teluk Bayur seorang diri saat tengah malam. Pelaku beraksi menggunakan mobil pickup untuk membawa barang-barang curian. Tersangka kita amankan di daerah Tunggul Hitam, yang mana tersangka melakukan pencurian di daerah Teluk Bayur. Teluk Bayur itu dia toko atau apa yang dikopak? Kafe. Itu yang diambilnya apa saja, Tim? Tersangka mengambil sound system, speaker, TV, dan barang-barang di dalam semuanya. Pelaku dibawa ke Mapolresta Padang untuk proses hukum lebih lanjut. Pelaku dijerat dengan pasal 363 KUHP tentang pencurian dengan pemberatan, dengan ancaman hukuman 9 tahun penjara. Alfi melaporkan dari Padang. Seorang pelaku pelecehan seksual sesama jenis ditangkap Satreskrim Polres Pariaman setelah menodai bocah 5 tahun. Pelaku berinisial F ditangkap Unit Perlindungan Anak dan Perempuan Reskrim Polres Pariaman di Kecamatan Pariaman Utara. Pelaku dilaporkan keluarga korban
setelah diduga bertindak tidak senonoh terhadap bocah laki-laki yang baru berusia 5 tahun sebanyak 3 kali. Pelaku yang berusia 18 tahun ini pun dibawa ke Mapores Pariaman guna dilakukan penyelidikan. Dari hasil pemeriksaan polisi, pelaku yang telah ditetapkan sebagai tersangka mengakui perbuatannya. Menurut polisi, tersangka melakukan perbuatan tak senonoh itu dalam keadaan mabuk usai menghisap lem. Selain itu, tersangka dulunya juga menjadi korban pelecehan seksual sesama jenis. Motif pelaku tadi, waktu kami tanyakan, pelaku ini sebelumnya mengkonsumsi lem dari sejak subuh sehingga di luar kontrol. Dan juga pelaku ini menerangkan bahwa dia memang sebelumnya pernah juga mengalami pencabulan atau sodomi ini terhadap dirinya. Jadi dia ini termasuk korban juga sejak tahun 2021. Polisi masih mengembangkan kasus ini. Apakah ada korban lainnya? Polisi juga mendalami dan mencari pelaku yang dulunya bertindak tidak senonoh kepada tersangka. Eki Rafki melaporkan dari Pariaman. Forum Komunikasi Pimpinan Daerah, KPU dan Bawaslu, serta seluruh partai politik di Kota Padang deklarasikan pemilu damai. Kegiatan ini digelar Rabu pagi di halaman Mako Polresta Padang. Upacara deklarasi ini dipimpin Kapolresta Padang, Kombes Ferry Harahap. Para peserta upacara mengucapkan ikrar dan janji bersama untuk mengikuti dan menjalankan pemilu secara adil, aman dan damai, dipimpin Komisioner KPU dan Bawaslu Kota Padang. Setelah itu, semua pihak yang terlibat dalam pesta demokrasi sekali 5 tahun ini membubuhkan tanda tangan di baliho. Wali Kota Padang Henry Septa kemudian melepas iring-iringan pawai kendaraan partai politik peserta pemilu. Dalam menghadapi pemilu ini, Wali Kota Padang mengajak warganya untuk mengikuti pemilu secara badunsana. Kegiatan yang unik, ya, berbeda dengan daerah lain, yang mana kita melakukan konvoi damai. Seluruh pimpinan partai politik mengirimkan tulisannya dan kita berkonvoi ramai-ramai. Saya Kota Padang mengajak masyarakat untuk bersiap dalam menyambut pemilu dan Pilpres 2024 dan kita laksanakan alek demokrasi ini dengan damai. Untuk pengamanan, Kapolresta Padang mengerahkan 2.000 anggotanya yang disebar di 11 kecamatan di kota ini. Kapolres juga menjamin pihaknya netral selama pergelaran pesta demokrasi ini. Bahwa kita siap melakukan pemilu, kita akan laksanakan dengan aman, damai, sejuk, badusana. Terus kemudian kami ini Polresta terdiri dari 12 polsek. Kami sudah siap menyiapkan 1.000 personil, ditambah dengan 300 personil dari Kodim. Kemudian dari Pak Wali juga menyiapkan dari Satpol PP sekitar 500 orang. Jadi kita sudah siap, insya Allah nanti dengan dibantu oleh seluruh masyarakat 2.000 personil siap untuk mengamankan insya Allah. Pemilihan legislatif dan pemilihan presiden diselenggarakan serentak tanggal 14 Februari tahun depan. Tanggal 29 November ini akan digelar kampanye serentak di seluruh tanah air. Warga diminta melaporkan segala bentuk kecurangan serta kejanggalan terkait pelaksanaan pemilu agar pemilu bisa menghasilkan pemimpin yang berkualitas. Alfi melaporkan dari Padang.